Para wanita tadi gak bisa jawab beberapa kali, tahu? Kalau ngantuk gak mungkin, lapar juga gak mungkin, terkesima lihat ketampanan Habib Syekh. Oh. Iya naon ya? Cai. Iya naon? Cai. Mau disiramkan wios enggak? Wios tidak. Wios tidak. Mabruk alfa, mabruk. Ayo sama-sama. Ulang tahun. Mabruk. Jadi di emut-emutnya hari lahirna Habib Syekh tanggal sabraha, bulan sabraha, emut enggak? Tahun harap ditanyakan, mun nggak bisa jawab dikawinkeun jeung Habib Syekh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini biar pada melek ya. Ini waktu masih panjang apa cukup? Panjang apa cukup? Panjang apa cukup? Ada yang namanya iroh di sini? Allah, musik ayat. Salawat dulu, siap salawat? Salawatan siap? Gini-gini juga nggak kalah suaranya sama Gus Aldi loh. Salatullah salamullah. Mana? Ayo sama-sama. Ayo sama-sama. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala para santri dan santriwati. Ada santri ada? Ada. Santriwati ada? Ada. Para santri dan santriwati, mari kita sholawat Nabi. Ulang ya. Para santri dan santriwati, mari kita sholawat untuk menjaga isi hati, biar dapat syafaat Nabi. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Habib Ridha yang sangat ramah. Ramah nggak? Ramah nggak? Ramah nggak? Habib Ridha yang sangat ramah, pembina majelis duta. Sekali deh. Habib Ridha yang sangat pembina majelis duta. Para ikhwan janganlah
wati aya. Ayo lalaki na ngajar dog we kunaon tuh. Aya jomblo aya. Aing mah nanya ngeureung hareupan ka dieu. Aya jomblo aya. Jomblo wati aya. Para jomblo dan jomblowa. Balik teh nya bareng-bareng deh. Para jomblo dan jomblo. Jangan suka main hati. Ayo, mana sok main hati ayo. Ayo, baper. Ayo. Hah? Ini bangetan nonton sok main hati ayo. Neng, lalaki mau lomba buaya apa lah? Hade, gak boleh main hati kecuali kepada siapa? Habibuna Muhammad yang ingin menyelamatkan kita. Pernah dikisahkan di zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa apa? Nabi Musa? Gak ada lain si Musa. Nabi ya mah. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika itu dilanda daripada zaman di waktu tersebut paceklik. Apal paceklik? Apal paceklik? Hujan, panas, guys, cai Allah, masya Allah, guys ripuh. Mereka berbondong-bondong daripada Bani Israel datang kepada siapa? Nabi Musa. Karena tahu bahwasanya Nabi Musa adalah kalimullah, seorang nabi utusan Allah yang tidak meminta kecuali Allah kepada Allah, kecuali Allah pasti kabulkan. Datang berbondong-bondong. Dan Nabi tolong enta ke Gusti Allah, enta naon? Enta doa, minta sama Allah agar Allah turunkan hujan. Lalu Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah dengan rendah dirinya, dengan meminta kepada Allahnya, dengan mengangkat tangannya, dengan berendah dirinya meminta kepada Allah, ya Allah, hamba-hambamu ini dalam kehausan, kami membutuhkan daripada air yang kau turunkanlah hujan ya Allah. Meminta sambil mencucurkan air mata. Coba lihat, perhatikan hadirin hadirat, demi Allah kita ini adalah orang bahagia. Kita setelah mendengar kisah ini, demi Allah tidak ada yang bahagia kecuali demi Allah ketika kita dijadikan umat Sayyiduna Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Katanya Allah, ya Musa, permintaanmu saat ini tidak akan saya berikan, tidak akan saya kabulkan. Subhanallah, ini Nabi, tapi kenapa tidak dikabulkan sama Allah? Bukan hakikatnya Nabi itu ditolak, akan tetapi di sini penuh dengan rahasia dan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh, dipoekan tambah hidung. Kena naon si rumah ciptaan Gusti Allah, anggap ini taman. Taman sorga sampai akhirnya, masya Allah. Nah, nggak sebenarnya temu bodas nah ini. Yang Habib saya bodas saya teman-teman. Mau ngerti nama pakai bahasa Sunda dan masih nggak cengir. Rumah cengir saya ngerti mana gitu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa Allah tidak memberikan kekabulan kepada Nabi Musa? Demi Allah, hakikatnya di situ bukan Allah tidak mengabulkan, akan tapi Allah menunjukkan hakikat daripada kabulan bukan hanya saja kepada para anbiya, tapi kepada hamba-hamba Allah selain para nabi pun Allah akan kabulkan permintaan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sampai akhirnya ketika katanya Allah, engkau ingin ya Musa, umatmu ingin aku turunkan hujan, betul ya Allah, tidak akan aku turunkan kecuali yang meminta itu adalah seorang hambaku yang bernama Barah. Lain Barah, apal Barah, suku munti pantok Barah, apal Barah, tapi dia mah Barah. Terus ingat lamun ke dipertanyakan aya pertanyaan di Habib saarana ingat kanu Barah. Hadiahna naon Bib? Hadiahna kawin jeung aing geus kajeun lah. Ya saksina ieu teh dia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Habib saya mah era-era. Hadiahnya siapa? Pulpen. Tambah saya. Sieun pamajikan kieu mah. Pamajikan aing teu nempo. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Belum mulai.
Katanya siap panjang sampai jam 2 malam. Siap? Siap. 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 Insya Allah jadi saksi malam hari ini. Insya Allah jadi jalan kita menjadi kebahagiaan dan berkumpul dengan Sayyiduna Muhammad. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi mau baca jalan masuk surga insya Allah. Kali kumpul kawas dia Allah sih karena dia ahli neraka teh Allah. Insya Allah semua ahli surga. Kiamat masih jauh insya Allah. Amin ya robbal alamin. Sampai mana tadi tempo? Baru tidak akan saya gabulkan kecuali yang meminta itu siapa? Barah. Masya Allah. Ditanya, siapa itu Barah ya Allah? Barah adalah salah satu dari hambaku dan itu adalah salah satu dari umat. Cari Barah. Wah etah neangan si Barah sebarang si Barah Nabi Musa saminggu teka timu saminggu teka timu neangan ke tempat baheula namanya tempat ibadah Sauma'ah. Ini nama musola masjid tapi tempat ibadahnya Bani Israel adalah Sauma'ah. Dicari pikirnya Nabi Musa ini adalah orang soleh, orang yang dekat kepada Allah, orang ahli ibadah. Neangan mereka musola nyamual katimu. Bayangkan neangan bareng di mana? Tulang kuliling katimu di pasar. Katimu di mana? Di pasar, papasan. Ucapkan salam, assalamualaikum ya Nabi Allah. Waalaikumsalam, man anta ana barah. Mana? Nabi kamal goblok. Jangan di mana? Jangan musola mual katimu aing mah ngapain di pasar nongkrong. Akan aja budak hijrah. Nongkrongnya di mana budak hijrah? Pasar, tapi geus dia udah di pasar teh lobana ka masjid. Amin. 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 Lihat dengerin. Kata Barah, ada apa ya Nabi Allah? Anda mencari saya? Iya. Saya ini udah minta sama Allah. Allah turunkan hujan, tapi kata Allah tidak akan diberikan kekabutan itu kecuali yang meminta itu Anda ya Barah. Tolong minta ke Allah. Minta agar Allah turunkan hujan. Masya Allah. Sampai akhir tugan Nabi minta pikirna Barah lumpat kamu sholat, wudu, sholat, sujud, minta arepen Nabi Musa nak kelas pengalaman Allah gitu. Ayah ini ya, biar tahu ini kisah nyata hadirin, bukan kurang ajar sama Allah. Allah itu senang kepada orang yang manja kepada Allah. Pernah nggak kita manja-manja sama Allah? Pernah nggak? Nggak pernah. Makanya anak-anak kita itu sering-sering manja ke Gusti Allah. Sering-sering manja ke Islah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Langsung dengar di langit. Naon nyarios Allah. Bari jeung angkat tangan. Ya Allah, turunkan hujan ayeuna. Bari jeung bahasa naon? Ajal teu make lila. Bayangkeun ngomong gitu ka Gusti Allah. Teu make lila. Sarua jeung siga pesen di restoran sudah dah. Pesen ini. Satu lagi enggak ada apa? Satu lagi enggak pakai lama. Pikirnya Allah. Bayangkeun aya hamba nu kawas kitu aya. Bari ningali langit. Ya Allah. Kita hujan ayeuna teu make lilanya, awas pun lila. Benar ini dikisah di kitabnya seperti itu. Seperti itu hadirin, jangan pakai lama sekarang ajal. Asre ya Allah. Ketika baru ngomong asre, wa idza sama ghayyamat. Langit mendung. Nabi Musa bingung. Siapa ini Barah? Kok bisa? Aing nu make wudu, sholat, ibadah. Tadi dengek, tadi aing eta. Tadi naon? Tadi dengek. Tadi dangu maksudnya. Ya abdi belajar ka Kang Haji Didi atuh bahasa Sunda rada hese da aing terus ieu. Rek ngomong paham teh sungut keluar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hapunten para kiai acan disebutkeun dacan mulai ieu mah masih pembukaan. Shalawat lagi cara anggeus. Terus Pak Kiai lamun cek Pak Kiai kasepuhan eureun aing eureun. Aing jeung da aing capek sebenarnya itu. Terus Pak Kiai. Umayyah. Masya Allah. Saya paling senang lihat Kang Haji dari mulai pertama kenal sampai ke tarak balik teh tarak. Dari baik. Kesukaan teh dibikin budak jeung aing lah.
Wah, jadi baut itu. Oh sorry, tambah sorry. Alhamdulillah. Mas, ulul isyarah bisyarah. Mudah-mudahan isyarat jadi kabar gembira. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai mana teh? Ayo harus ngomongkan pada calon-calon mitohar ada ngatek tek seeutik anjing. Wa idza samat qiyam wa idza sama qiyamat mendung samendung-mendungna langsung turun hujan. Ini lihat, fokuskan. Ada apa? Siapa itu barang? Bertanyalah Nabi Musa kepada Allah, ya Rabb, engkau barang cahaya eta barang. Kok bisa ya? Kok bisa begitu cepat? Apakah salah satu dari nabimu dan utusanmu? Lah, dia bukan nabi, dia bukan utusanku, tapi dia adalah seorang hambaku yang saya cintai. Ayo. Seorang hamba yang saya cintai. Tapi kok ada di pasar? Sayang, makanya kudu gede hati baru udah hijrah. Dan utapawan di banget lagi terangan. Yes. Mudah-mudahan ini saksi Allah mencintai kita, amin. Usahanya diberikan atas dasar cinta. Dasar cinta, dan cinta itu menghasilkan cintanya Allah. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, padu letuk jadi. Padu letuk jadi. Ya Allah, yang kawin teh aing langsung. Tapi pemajikan aing nggak doa, ya Allah kau kawin ya hese. Aduh, ya Allah. Hah? Bawa kawani, nggak sepadu nyabe helalin. Aing rek ngendong di Ciamis lah, begitu mah. Uji mental. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ditanya sama Nabi Musa, ya Allah, engkau mencintai seorang hamba yang bernama Barah, apa sih amalannya? Naon ngamalkeun naon? Aing ngangan di musola tekatimu, di masjid tekatimu, tempat ibadah tekatimu. Juga teh ruku sujud. Allah itu cinta kepada hambanya bukan hanya sama orang yang sujud, sama yang ruku. Katanya Allah, Barah itu setiap harinya 2 kali lakukan amalan yang paling bikin gembira saya. Saya ngakak, saya tertawa, senang maksudnya Allah di sini. Senang kepada perbuatan seorang yang bernama Barah sehari 2. Jadi hidup itu simple, hadirin. Hidup itu simple. Apa yang dilakukan Barah? Sholawat kepada Habibuna Muhammad. Sholawat kepada Habibuna Muhammad ketika membaca Taurat. Ada di situ Nabi yang akan diutus akhir zaman yang bernama Ahmad, yaitu Habibuna Muhammad. Terlepas isuk tempeting sholawat katanya bayang. Ini jalan pintu, makanya saya bilang tadi jangan main hati kecuali kepada siapa? Sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah Toha Rasulillah salatullah salamullah para jomblo dan jomblo jangan suka main kecuali untuk sang agar selamat di mahsyar nanti. Salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala terakhir ya. Terus kita karek pembukaan tenan. Terus mau insyaallah alhamdulillah kabeh senyum dong. Ya Allah punten bagi. Jangan mudah bilang I love you. Aya nu kitu? Utik-utik I love you. Aya nu kitu? Mana? Mungkin awas. Nah deh, pokoknya loba zaman akhir zaman loba nugom gombal. Jangan mudah bilang I love you jika cintamu hanya palsu. Pokoknya
teh gong I love you palsu kabeh geus bohong. Bohong, setuju? Setuju? Mas, terus mulai aya zaman bobogohan, anggeus pasantren kawin. Setuju? Mudah-mudahan gampang jodohna amin. Gampang jodohna amin. Jodoh anu soleh sareng soleha amin. Kehidupan kebahagiaan bukan sementara tapi kebahagiaan selama-lamanya dunia dan akhirat amin. Amin. Jangan mudah bilang I jika cintamu hanya hati galau tidak menentu, sholawatlah yang bisa bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, tetep aduh, bebo karek mulai tenang. Mulai lagi kan 5 menit mau lila. Jam hiji bubar. Setuju? Setuju? Pokoknya tadi pertama kita dapat hikmah apa? Jangan lepas cari berusaha bagaimana Allah cinta sama kita. Tadi lihat umat Nabi Musa, apalagi umat Nabi Muhammad. Apalagi umat Kanjeng Nabi. Para habaib, ma'asyiral muslimin wal muslimat khususnya, Masya Allah banyak habaibnya, banyak kiainya yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, dan waktu mepet dan sebagian juga saya nggak hafal namanya. Masya Allah, kita doakan semuanya khususnya pembina Majelis Duta Hijrah Allah dan Al-Habib Syekh Habib Ali Ridha, Al-Habib Fahmi Taiman, dan para habaib yang lainnya. Gusti tihela tadi mantap, tihela doakan tetap tadi melengkap tihela, didoakan mudah-mudahan sing selamat dunia akhirat barokah segala macam digabulkan dunia sareng gabul akhirat, selalu mendapatkan doa yang kita tahu, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzab. Nyaon teu artina? Nyaon teu artina doa kudu ieu doa khusus ya. Paling gampang apalagi untuk anak-anak hijrah. Betul? Gampang teu doana. Terus doa sing loba, tapi ulah sampai salah naon nu aya di jero hate, Pak, Ibu. Teteh, neneng, ini aki-aki ulah sampai salah. Ulah sampai salah. Kenapa? Kadang orang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia hasanah teh loba duit. Oh, loba mobil, loba pakaian. Lain salah, bebel lain begitu. Nyaho Rabbana atina fid dunya hasanah nu dijadikeun kebahagiaan di dunia teh nu kawas kumaha? Nyaho. Jalma nu disebut bahagia di dunia nu kawas kumaha? Woi. Lu bisa ngajawab? Untunglah terjadi aing mah. Jangan siap. Habib saya mah teh sorban anu murah aing mah mahal. Gege mun jadi bawa tilu atau sorban mun gitu mahal. Masa kudu buka jubah ulah. Matak bogohon ka aing geuning. Nu disebut bahagia dunia hasanah lepetkeun di jero hate mun teu ngadoa teh doa sapu jagat, doa nu gampang kabeh bisa. Minta ka Gusti Allah yang dikatakan bahagia di dunia bukan harta melimpah ruah, bukan. Rumah banyak, bukan. Pemajikan loba, lain. Naon? Ketentraman dan ketenangan dalam hati. Dihilangkan rasa sumpek tinu hate. Jalma lamun geus sumpek hatena rek bukan duit sakumaha lobana hirup teungeunah. Terus tujuh, pernah Anda merasakan hati sumpek, pernah nggak? Pokoknya pasti ngomong awal-awal hijrah dia sumpek berhidup. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, kalem. Karena sebentar lagi ketika Allah akan hilangkan rasa sumpek tersebut, demi Allah tidak ada orang yang bahagia melebihi dari dirinya ketika dihilangkan rasa sumpek dalam hati. Ini ketika minta kepada Allah di dunia hasanah, dalam hati jangan lupa, ya Allah hilangkan rasa sumpek. Pun geus eueuh rasa kasumpek rek madang jeung oncom bae ge tapi rumun aya hate sumpek rek madang rok segala macam lauk. Terus sumpek
minta sama Allah. Ini khususnya anak-anak hijrah ya. Jangan lupa mengadoa ke sholat teh. Ya, ke sholat. Kebana hati nabi dengan sana bilang ya Allah hilang rasa sumpah hilang. Nah, nikmat. Hirup nikmat. Wa fil akhirati hasanah. Di akhirat anu menang hasanah nu kumaha? Tidak ada keistimewaan hasanah di akhirat lebih dari ampunan dari Gusti Allah. Jadi dunia hasanah dihilangkan rasa sumpah, di akhirat menang naon ampunan di Gusti Allah. Sareng naon? Dua, hijina dikempelkeun sareng baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan lupa hadirin, ini contoh. Pertama, kita harus berusaha bagaimana Allah biar agar mencintai kita dengan perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Dan sholawat ini demi Allah, doa tadi akan menjadikan kekabulan dari Allah. Kenapa? Seorang sahabat datang kepada baginda Rasulullah SAW. Berapa ya Rasulullah? Dan saya harus banyak baca daripada sholawat, sebanyak-banyaknya kata Nabi Muhammad. Kata seorang sahabat ini, bagaimana kalau saya jadikan sepertiga hari ini saya habiskan sholawat? Saya seorang kanjeng Nabi. Bagus, tapi lebih bagus jika engkau tambahkan. Besoknya datang lagi, ya Rasulullah saya habiskan waktu saya setengah hari untuk selawat. Lebih saya lagi jika engkau tambahkan. Dan yang terakhir, ya Rasulullah, habis seharian penuh waktu saya habis untuk selawat kepadamu ya Rasulullah. Idan tufahambuk wa yufardanbuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau sudah ente habiskan waktumu seharian penuh dengan sholawat kepada baginda Habibuna Muhammad, tufahambuk geus moal aya kasumpeg deui sahanu nyarios Habibuna Muhammad Rasulullah wa yufardanbuk. Apa kenikmatan di akhirat yang paling nikmat tadi? Diampuni dosa dari Gusti Allah. Dan ini langkah pertama. Kalau bilang Bib, motivasi untuk anak-anak hijrah dong. Bagaimana saya sering duduk kadang ayat itu kan dengarkan sholawat sehari penuh kita habiskan. Gimana Bib? Saya nggak dagang dong? Bukan. Anda dagang silahkan, tapi mulut gak lepas dari sholawat kepada Habibuna Muhammad. Ini insya Allah dalam waktu secara cepat dan singkat, insya Allah Allah akan hilangkan rasa sumpah, Allah akan berikan istiqamah. Dan di akhirat insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Dan Allah akan kumpulkan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya naon oleh Nabi sing seueur salawat dengan salawat hati moal sumpah diampuni dosa, insya Allah dia akan menjadikan dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan salawat ketika itu bisa setelah dihilangkan dan sumpah membersihkan hatinya, insya Allah bisa mengamalkan apa yang dikatakan disampaikan oleh Habib. Insya Allah bisa dakwah, bisa berkata tutur baik. Semua itu berkata apa? Hati yang bersih hadirin, hati yang bersih. Ketika hatinya bersih, semua apa yang diinginkan perkataannya Al-Habib Umar bin Hafid, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan semua mereka orang-orang soleh. Bagaimana yang disampaikan oleh Habib saya, insya Allah bisa kita langkahkan dengan hati yang bersih. Dengan apa? Perbanyak sholawat kepada Habibuna Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi oleh-oleh naon sholawat, tanggo naon istiqomah. Biar apa? Dicintai sama Allah. Biar apa? Ketentraman dan ketenangan hati. Biar apa? Dikumpulkan dengan baginda Habibuna Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholawatnya di pasihan ku abi ya. Insya Allah dilakonan. Insya Allah. Insya Allah. Gampang sholawatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Disantet. Apalagi khususnya pada santri-santri ya. Itu di tempatnya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki ya, kota Mekah. Itu santrinya saya dengar pembicaraan dari murid beliau. Salah satunya Al-Habib Mikdad Baharun, Al-Habib Tahir Al-Marhum. Beliau mengatakan apa? Orang mau masuk pesantren Abu ya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, sebelum masuk, dia udah masuk itu, masuk. Apa yang disuruh? Langsung belajar? Enggak. Suruh apa? Banyak baca sholawat. Bersihin hatinya. Kenapa? Kalau orang sudah hatinya bersih, Masya Allah, manfaatnya banyak, ilmunya gampang gak terima. Mangkok apal mangkok, bukan dua mangkok, nu hiji bersih, nu hiji kotor. Nu hiji bersih, nu hiji kotor, turun hujan dikeluarkan kacaian, nu kotor kacaian ada butak kualana. Kalau balempungan anu hiji bersih, anu kotor kira-kira manfaatnya jeung naon teh cai? Jeung naon? Paling jeung nyiram naon? Kembang. Leres, tapi nu bersih
Air hujan yang dikatakan tohur, suci, mensucikan, bisa dipakai apa? Minum bisa, wudhu bisa, membersihkan najis bisa. Makanya hati bersih itu banyak bawa manfaat. Makanya Masya Allah, masuk ke pondok pesantren, kata gurunya apa? Kata Zaid Muhammad, gak usah belajar dulu, 6 bulan. 6 bulan, sampai kapan? Dia mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makanya saya bilang nih, anak-anak hijrah khususnya, paketnya oleh-oleh apa? Istiqomah, banyakin sholawat. Insya Allah nanti dengan sendirinya sholat jamaah bisa. Insya Allah nanti akan menjaga sholatnya. Terus perbanyak sholawat Nabi Muhammad. Mintanya kita misalkan nubalagan, usaha, insya Allah dipasihan payu ku Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini kecuali hati kita dibersihkan.